Selamat malam, senang kita bisa berjumpa kembali bersama dengan Bapak Ibu, saudara-saudara dalam program Sabda dan Doa Malam edisi Rabu 6 September 2023. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui pujian berikut ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita memohon kekuatan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Bapa pemilik hidup kami, atas waktu dan kesempatan yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Terlebih Tuhan sudah menuntun dan menyertai kami dalam sepanjang aktivitas kami hari ini. Dan sebelum kami beristirahat Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Namun sebelumnya Tuhan, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu melingkupi kami semua, sehingga kami mampu mengerti dan memahami firman-Mu. Ampuni setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat yang melawan kehendak-Mu, sehingga kami layak untuk menerima firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan akan kita renungkan bersama pada malam hari ini dari kitab Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Kitab Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11, firman Tuhan tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Tiap
itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tanggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya: pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tema kita melalui bacaan kita pada malam hari ini yaitu itulah Paskah bagi Tuhan. Itulah Paskah bagi Tuhan. Ada banyak cara yang digunakan oleh manusia untuk mengingat dan merayakan peristiwa penting dan menentukan dalam perjalanan hidupnya. Baik secara pribadi, baik secara keluarga, maupun bersama-sama. Peristiwa kelahiran dirayakan dengan acara ulang tahun. Peristiwa kemerdekaan dan berbagai bentuk kegiatan yang meriah dirayakan sebagai peristiwa mengingat kembali peristiwa. Perayaan selalu diusahakan agar sungguh-sungguh memberikan kesan yang mendalam, meskipun bentuknya bisa sangat sederhana. Percikan darah korban dan makan daging dengan roti tak beragi, serta sayur pahit, diperintahkan Allah sebagai bentuk dasar dari perayaan Paskah bagi umatnya. Menariknya, ketetapan tersebut dilakukan menjelang Tula ke-10. Suatu peristiwa yang tidak akan terlupakan dan memunculkan seruan yang belum pernah dan tak akan pernah ada lagi. Peristiwa pembebasan yang sangat dramatis itu tidak akan terlupakan, akan selalu membuat orang Israel mengingat dan merayakan perbuatan Allah yang besar, serta dengan kuasa yang dahsyat dan tak tertahankan. Umat Kristen merayakan Paskah dengan makan roti dan minum anggur dalam suatu persekutuan, mengingat kemenangan Kristus yang diperoleh melalui pengorbanannya, melalui kematian dan kebangkitannya. Dan inilah
inti dari perayaan Paskah umat Kristen. Kiranya dengan merayakan Paskah, kita selalu mengingat dan menghormati Dia yang telah melakukan perkara besar untuk menyelamatkan kita, umatnya. Perayaan itu ditetapkan Tuhan untuk mengingat dan merayakan perbuatan-perbuatannya. Tuhan sendiri telah menetapkan cara itu untuk mengingat Paskah yang diberikan oleh Tuhan untuk kita semua. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk lebih jauh memahami firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Amin. Mengaminkan firman Tuhan yang boleh kita baca dan kita renungkan bersama pada malam hari ini. Kembali kita akan memuji Tuhan melalui pujian berikut ini. Sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setia doaku. Ku taat perintahmu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan
Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang kepadamu bersyukur karena Tuhan boleh memperkenankan kami untuk bersama-sama belajar dari firman-Mu. Engkau telah menetapkan cara untuk mengingat peristiwa-peristiwa penting dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, untuk terus mengingat dan merayakan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat. Mampukan kami semua Tuhan, untuk lebih memahami firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati kami semua dalam kehidupan kami masing-masing, di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam masa muda, dan dalam pertumbuhan. Biarlah kami semua selalu ditopang dan dituntun oleh Tuhan. Tuhan, kami terus mendoakan setiap umat-Mu yang saat ini dalam pergumulan mereka karena sakit penyakit. Tuhan tolong mereka, biarlah melalui setiap upaya yang mereka usahakan, boleh menjadi saluran kesembuhan bagi mereka. Pun bagi umat-Mu yang saat ini bergumul karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, Tuhan kuatkan mereka. Biarlah mereka tetap tabah dalam menghadapi situasi ini. Tuhan, jaga kami malam hari ini. Dalam peristirahatan kami, biarlah malam hari ini boleh kami lalui dengan baik. Dan jikalau Tuhan izinkan, besok pagi kami boleh kembali mengangkat tugas dan pelayanan kami masing-masing. Ampunkan dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dan terimalah kami yang datang bermohon. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian sabda dan doa malam. Selamat beristirahat dan Tuhan Yesus memberkati.